Tanpa kompromi, Nova Arianto langsung bikin geger. Baru hari pertama TC, pemain-pemain lokal mulai dicoret satu persatu. Sementara nama besar klub tak lagi jadi jaminan bertahan di timnas U20. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rezeki yang makin lancar dan berkah. Seleksi tahap awal Tim Nasional Indonesia U20 resmi dimulai dan langsung menghadirkan dinamika yang cukup mengejutkan. Sejak hari pertama pemusatan latihan, atmosfer persaingan sudah terasa sangat ketat, menandai dimulainya era seleksi tanpa kompromi di bawah komando pelatih kepala Nova Arianto. Nova Arianto datang dengan mandat besar untuk membangun fondasi kuat tim Garuda Muda dalam jangka panjang. Sejak awal, ia menegaskan bahwa pemusatan latihan ini bukan sekedar agenda rutin, melainkan proses serius untuk menyaring pemain-pemain yang benar-benar siap bersaing di level internasional. Puluhan pemain muda dari berbagai latar belakang dipanggil untuk mengikuti seleksi tahap pertama. Mereka berasal dari klub Liga 1, Liga 2, hingga kompetisi usia muda dan akademi. Nama besar klub dan riwayat penampilan di level domestik tidak serta-merta menjadi jaminan untuk bertahan lama di dalam skuad. Pada sesi latihan perdana, tim pelatih langsung menerapkan intensitas tinggi, menu fisik berat, latihan teknik dengan tempo cepat, serta instruksi taktik detail diberikan sejak awal untuk melihat reaksi dan kesiapan para pemain. Dari sesi ke sesi, Nova Arianto dan jajaran pelatih mulai mengantongi catatan evaluasi. Beberapa pemain dinilai belum mampu mengikuti ritme latihan yang diinginkan. Perbedaan kualitas terlihat jelas, terutama dalam aspek kecepatan berpikir dan pengambilan keputusan di bawah tekanan. Keputusan tegas pun diambil. Sejumlah pemain lokal dicoret sejak hari-hari awal training camp. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada ruang toleransi bagi pemain yang belum memenuhi standar tim nasional. Nova menegaskan bahwa pencoretan dini adalah bagian dari proses normal dalam pembentukan tim. Menurutnya, timnas membutuhkan pemain yang siap secara teknik, fisik, dan mental sejak awal, bukan mereka yang masih membutuhkan waktu adaptasi terlalu lama. Ia juga menegaskan bahwa level tim nasional berbeda dengan kompetisi klub. Intensitas permainan, tuntutan disiplin, serta tekanan mental jauh lebih tinggi, sehingga hanya pemain dengan kesiapan menyeluruhlah yang bisa bertahan. Dalam simulasi pertandingan internal, kesenjangan kualitas semakin terlihat jelas. Beberapa pemain yang tampil reguler di klub justru kesulitan menyesuaikan diri dengan tempo permainan cepat yang diterapkan Nova Arianto. Tim pelatih mencatat adanya masalah dalam transisi bertahan ke menyerang, ketepatan posisi, serta keberanian mengambil keputusan di area krusial. Aspek-aspek ini menjadi bahan evaluasi utama dalam menentukan siapa yang layak bertahan. Nova menginginkan tim dengan karakter agresif, disiplin, dan berani. Pemain yang terlihat ragu-ragu, lambat merespons instruksi, atau tidak konsisten langsung masuk radar evaluasi ketat. Latihan dengan tekanan tinggi sengaja diterapkan untuk mensimulasikan atmosfer pertandingan internasional. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan mental pemain, melainkan mengukur daya tahan psikologis mereka dalam situasi sulit. Beberapa pemain terlihat mampu menjawab tantangan tersebut. Menariknya, sejumlah nama yang bertahan justru berasal dari klub-klub yang minim sorotan publik. Mereka tampil sederhana, disiplin, dan cepat memahami filosofi permainan. Hal ini menjadi bukti bahwa Nova tidak melihat latar belakang klub sebagai faktor utama. Etos kerja, kecerdasan bermain, dan kesiapan mental menjadi aspek yang jauh lebih menentukan. Di sisi lain, ada pula pemain yang sebelumnya berlabel langganan timnas usia muda gagal menunjukkan performa maksimal. Tekanan dan ekspektasi justru membuat mereka tampil di bawah standar. Nova menegaskan bahwa pencoretan bukan akhir dari segalanya. Pemain yang dipulangkan tetap memiliki peluang kembali jika mampu menunjukkan perkembangan signifikan bersama klub masing-masing. Ia berpesan agar para pemain tidak berkecil hati dan menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga. Menurutnya, kegagalan di tahap awal bisa menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras. Seleksi tahap pertama ini juga menjadi dasar bagi tim pelatih untuk membentuk kerangka tim inti. Dengan waktu persiapan yang terbatas menuju agenda internasional, kejelasan komposisi pemain menjadi sangat penting. Keputusan cepat Nova Arianto menuai beragam respons dari publik. Sebagian menilai langkah ini tepat untuk membentuk tim yang kuat sejak awal, sementara yang lain menyayangkan pencoretan dilakukan terlalu dini. Namun Nova tetap pada pendiriannya.
Ia menegaskan bahwa timnas bukan tempat untuk mencoba-coba, melainkan wadah bagi pemain terbaik yang siap berjuang membawa nama Indonesia. Di tengah dinamika seleksi timnas U20, perhatian publik sepak bola nasional juga tertuju pada isu bursa transfer. Nama penyerang keturunan Indonesia, Oleh Romeni, mendadak menjadi perbincangan hangat. Oleh Romeni dikabarkan menolak tawaran dari Persib Bandung, klub besar Liga 1 yang tengah aktif membangun skuad kompetitif untuk musim mendatang. Kabar ini langsung memicu reaksi luas, terutama dari kalangan bobotoh. Persib memang sedang mencari sosok striker tajam yang bisa menjadi tumpuan lini depan. Oleh Romeni dinilai cocok karena usia produktif, pengalaman bermain di Eropa, dan potensi jangka menengah yang menjanjikan. Namun harapan tersebut belum terwujud. Informasi yang beredar menyebut bahwa Oleh Romeni memilih tidak melanjutkan pembicaraan dan memprioritaskan kariernya di Eropa. Keputusan ini disebut bukan semata soal finansial. Oleh Romeni diyakini masih ingin bersaing di kompetisi Eropa, tempat ia merasa memiliki ruang besar untuk berkembang dan meningkatkan level permainan. Faktor kualitas kompetisi, exposure internasional, serta peluang dipantau klub-klub besar menjadi pertimbangan utama. Pindah ke Asia, termasuk Indonesia, belum masuk dalam prioritas jangka pendeknya. Di sisi lain, manajemen Persib Bandung dikabarkan tidak larut dalam kekecewaan. Klub telah menyiapkan sejumlah opsi alternatif untuk mengisi pos penyerang. Persib dikenal cukup agresif, namun tetap selektif dalam bursa transfer. Manajemen menilai bahwa kecocokan dengan filosofi tim dan kebutuhan taktis pelatih lebih penting daripada sekedar nama besar. Kabar penolakan ini memang mengecewakan sebagian bobotoh. Banyak yang sebelumnya berharap Oleh Romeni bisa menjadi solusi nyata bagi masalah produktivitas gol Persib. Namun sebagian pendukung menunjukkan sikap dewasa. Mereka memahami bahwa keputusan karier sepenuhnya berada di tangan pemain dan tidak bisa dipaksakan. Kasus ini kembali menegaskan calon-calonan klub-klub Liga 1 Indonesia dalam merekrut pemain keturunan yang masih aktif di Eropa. Perbedaan level kompetisi dan visi karir sering menjadi penghalang utama. Namun demikian, perkembangan Liga 1 Indonesia dinilai semakin positif. Infrastruktur, profesionalisme, dan daya tarik kompetisi perlahan meningkat dari tahun ke tahun. Bagi Persib Bandung, kegagalan mendatangkan Oleh Romeni bukan akhir dari segalanya. Proses membangun tim juara tetap berjalan dengan berbagai opsi yang masih terbuka. Sementara itu, langkah tegas Nova Arianto di Timnas U20 menjadi gambaran jelas arah pembinaan sepak bola nasional. Seleksi berbasis kualitas mulai benar-benar diterapkan tanpa pandang nama. Dengan fondasi disiplin, mental kuat, dan standar tinggi sejak usia muda, harapan besar disematkan agar Garuda Muda mampu bersaing di level internasional dan membawa masa depan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih cerah.